silakan rekan-rekan. Polisi membeberkan sejumlah bukti kasus kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Polisi menyebut mantan Kapolres Ngada dengan sengaja merekam video kekerasan seksual menggunakan handphone miliknya kepada anak di bawah umur. Mantan Kapolres Ngada juga menyimpan ke dalam compact disc atau CD hingga menyebarkannya dalam sebuah situs porno di Australia. Konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di dark web yang dapat diakses siapapun yang bergabung di dalam forum tersebut. Pemeriksaan terhadap 3 unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Cyber Barreskrim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut polisi harus mengusut dan membongkar sindikat pornografi yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada. Adrianus yakin Kapolres Ngada tidak melakukan aksi kekerasan seksual sendiri, namun ada jaringan yang membuat AKBP Fajar berani menjual videonya ke situs pornografi di luar negeri. Saat yang bersangkutan sudah melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu dan kemudian lalu menjualnya, dia tidak akan menjual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rantai satu grup gitu ya yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening terkait dengan orang-orang yang menjadi anggotanya. Pihak penyidik itu tidak boleh berpretensi hanya dialah yang terlibat, hanya dialah yang menjadi pelaku satu-satunya. Jadi Anda percaya ini ada jaringannya ya? Pasti. Sementara pasca ditetapkan jadi tersangka atas kasus kekerasan seksual, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman akan jalani pemeriksaan di Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan, setelah dilakukan penyelesaian kedinasan di Mabes Polri secara pidana, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja akan diserahkan ke Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya. Saat ini, polisi akan memeriksa psikologi dari ex-Kapolres Ngada usai melakukan sidang etik pada pekan depan. Sementara untuk penyidikan kasus pidananya, polisi akan menyerahkan berkas penyidikan tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Kupang pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Terkait 8 bukti rekaman kekerasan seksual oleh mantan Kapolres Ngada yang ditemukan polisi, kami akan bahas bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami mendengar kabar bahwa untuk kasus mantan Kapolres Ngada ini sudah masuk pelimpahan tahap pertama. Betulkah informasi itu Pak? Sementara masih dalam pantauan kami, karena minggu depan juga kan rencanakan ada sidang Komisi Kode Etik. Jadi tentu ini juga menjadi prioritas kita memantaunya. Terkait dengan penyidikan, ya itu memang ranahnya kan nanti ada pada Polda NTT ya. Oleh karenanya dengan cepat dituntaskan sidang Komisi Kode Etiknya, sehingga terduga pelanggar ataupun tersangka dapat diserahkan proses penyidikan lebih lanjut. Kaitannya dengan tahap 1, sementara masih dalam pantauan kami, belum bisa kami pastikan secara detail seperti apa. Oke, saya mau memastikan saja apakah nanti dalam proses etik itu bisa seiring sejalan prosesnya dengan proses pidana atau harus proses etik dulu baru pidananya Pak? Ini kan sudah secara simultan berjalan dua-duanya, karena secara pidana yang bersangkutan sebagaimana yang dirilis kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka, artinya proses pidananya juga sudah berjalan. Hanya proses etiknya lebih didahulukan agar segera tersangka diproses penyidikan lebih lanjut di Polda NTT. Kan kalau proses etik kan di Propam Mabes Polri, karena yang bersangkutan ini
perwira menengah, sehingga proses etiknya ada di Mabes. Apabila itu sudah tuntas besok, kita berharap Senin atau Selasa tuntas, sehingga sanksinya sudah bisa diberikan. Apabila memang sanksi yang paling berat PTDH, berarti yang bersangkutan sudah dicopot keanggotaannya, meskipun nanti seandainya yang bersangkutan menggunakan hak bandingnya, tapi kan masih lama prosesnya. Sehingga proses penyidikan itu terus berjalan, tidak lagi terhambat apabila ada permintaan keterangan dari pihak Propam dalam proses etiknya, sehingga dua-duanya terus berjalan. Itu Mas. Ini kan ada salah satu buktinya 8 rekaman video yang dimasukkan dalam compact disc dalam CD. Ini diduga berkaitan erat dengan tindak kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur. Adakah fakta baru yang ditemukan Kompolnas dari bukti itu? Bisa saja ada fakta-fakta baru, tapi kan ini kewenangannya ada pada penyidikan. Misalnya 8 compact disc itu barangkali bisa menjelaskan, memberikan petunjuk, ada korban lain kan kita itu belum bisa kita pastikan. Tapi ini menurut saya ini satu petunjuk yang bagus. Ada rekaman dalam bentuk compact disc yang bisa menjelaskan kemungkinan tidak terbatas kepada korban 3 anak dan 1 orang yang bukan anak itu, barangkali ada yang lain. Yang kedua, tentu kan dari perangkat handphone yang digunakan tersangka, terduga pelanggar ini ketika memposting itu juga bisa dikembangkan. Nah ini kita lihat sendiri dalam proses penyidikan ini kan juga ada asistensi dari Direktorat Cyber Barreskrim untuk menjelaskan. Barangkali juga ada jaringan-jaringan yang di sana, nanti itu bisa diungkapkan dari sana. Oke, Pak Yusuf Warshim mewakili Komisi Kepolisian Nasional, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.